Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau memberkati kami, melindungi dan menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan dan tak berkesudahan bagi hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kiranya mulut kami senantiasa bersyukur bagi Tuhan, karena kebajikan Tuhan, mujizat-Mu yang selalu nyata bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami telah siap mendengarkan-Mu. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita dalam minggu ini, Minggu 1 November 2020. Diambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 7 dan ayat 33 dan ayat 37. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah umat yang mengembara di dunia yang penuh dengan kekerasan. Kita adalah umat yang mengembara di dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan ambisi, penuh dengan segala usaha untuk meraih kenikmatan daging. Dalam pengembaraan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, terkadang kita berkeluh kesah, kita bergumul, kita merasa sakit, bahkan kita menderita. Dalam penderitaan, kesesakan, kesusahan yang sering kita alami dalam perjalanan kehidupan, dalam pengembaraan di padang gurun dunia ini, kemana kita bertanya? Kemana kita minta tolong? Siapakah yang mampu membebaskan dan meluputkan kita dari setiap masalah, pergumulan, kesusahan yang kita hadapi? Yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam kesendirian ketika kita mengembara di padang gurun dunia ini. Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa melindungi kita. Bahkan Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus,
untuk menjamin keselamatan kita, untuk menjamin perjalanan hidup kita dalam pengembaraan di padang gurun ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca dalam Mazmur 107 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan demikian. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan dalam perjalanan penuh pengembaraan ini, yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, Yesus hadir. Yesus datang untuk menuntun kita, untuk membebaskan dan menyertai perjalanan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah umat yang mengembara itu, yang tidak tahu jalan pulang. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Kita berjalan dalam kekelaman. Kita berjalan dalam kehidupan penuh dosa, sehingga jalan pulang di hadirat Allah yang penuh rahmat tidak kita temukan. Oleh karena itu, Allah melihat kita yang tersesat. Allah menghampiri kita yang kehilangan arah pulang. Maka Ia mengutus anaknya untuk menuntun kita kembali ke jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam kehidupan perjalanan di dalam kegelapan itu, Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang akan kita lalui, yang akan menuntun kita di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sehingga ketika pemazmur mengatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Itu adalah gambaran kehidupan orang yang penuh dengan pergumulan, terlebih yang ditutupi oleh dosa dan kejahatan, sehingga jalan kebenaran tidak ia temukan dalam kehidupannya. Maka Yesus yang datang akan memberikan jalan kebenaran baginya, menuntunnya, mengajaknya berjalan di jalan kebenaran itu hingga tiba di hadirat Allah Bapa untuk menikmati rahmat, untuk menikmati segala kebaikan Bapa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur juga berkata, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, ketika Ia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, Ia melihat banyak orang yang berkeluh kesah. Ia melihat banyak orang yang menderita, yang sakit, yang bergumul, dan bahkan yang kelaparan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, dimanapun, kemanapun Ia pergi, Dia menemukan orang yang sakit, dan Yesus menyembuhkan. Dimanapun Ia pergi, kemanapun Ia pergi, Yesus menemukan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kerasukan roh jahat, yang tidak mampu menata kehidupannya sendiri untuk hidup layak, hidup lebih baik, hidup berkenan, bahkan untuk sesamanya serta bagi dirinya sendiri. Maka Yesus datang dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita.
Yesus datang menghampiri kita. Yesus menemukan kita, memberikan kelegaan kepada kita, menyembuhkan, memulihkan, membuat kita berharga bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bahkan bagi Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta melihat, orang yang kerasukan roh dibebaskan dari roh-roh jahat untuk menerima kehidupan yang baru yang dipenuhi oleh roh Allah yang membebaskan itu. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada orang-orang yang lapar dan haus. Mereka lapar dan haus, mereka lemah lesu dalam diri mereka. Mereka berseru kepada Allah. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Lalu mereka dilepaskannya dari kecemasan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang lapar haus, orang yang lemah lesu, orang yang penuh dengan pergumulan, kesesakan, rasa sakit, berseru, memohon, meminta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang memberikan kelegaan, membebaskan, meluputkan mereka dari kecemasan, kelemahan, dan berbagai kesusahan yang menimpa kehidupan mereka. Yesus datang menghampiri orang-orang yang benar-benar merasa lelah dalam kehidupan ini. Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang yang berlelah. Yesus merasa kasihan terhadap orang yang mengikutinya, mendengarkan pengajarannya. Dan ketika matahari hampir terbenam, Yesus menyuruh mereka duduk dan memberi mereka makan. Kalau kita baca dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus menyuruh para murid untuk memberikan orang-orang yang mengikutinya makan. Dan murid-murid menata mereka, menyuruh mereka berkumpul dengan teratur, duduk dengan teratur. Dan Yesus dengan mujizatnya memberi 5.000 orang makan. Dan ada sisa 12 bakul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus dalam kelemahan dan kesusahan, dalam kecemasan dan berbagai pergumulan hidup, Yesus melihat kita dan membebaskan kita, memberikan yang terbaik bagi kita, dan ada sisa. Segala kebaikan, kebajikan ada sisa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu baiknya Tuhan kita, begitu pedulinya Tuhan kita, agar hidup kita senantiasa sejahtera, agar hidup kita senantiasa berkelimpahan. Tuhan tidak pernah berkenan melihat kita susah, melihat kita cemas, melihat kita berada dalam penderitaan dan dikuasai roh-roh jahat. Ia akan datang menghampiri kita dan membebaskan kita dari pergumulan kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang perjalanan hidup kita, mari kita melihat bagaimana Allah berkarya, bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu begitu nyata bagi kehidupan kita yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur dalam khotbah kita, ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang telah ditebus Tuhan, orang yang telah dibebaskan Tuhan dari segala pergumulan, dari segala kecemasan, ketakutan, sepatutnya bersyukur bagi Tuhan karena kebaikannya, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dia berikan, dia nyatakan bagi orang-orang yang dikasihinya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Biarlah orang-orang yang ditebus Tuhan itu mengatakan bahwa mereka dikumpulkan Tuhan dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Segala yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita.
Allah tidak pernah membiarkan kita berada dalam kesesakan dan kesusahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita dalam minggu ini adalah mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupanmu. Mengakui apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupanmu. Mengakui apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu. Yang tentunya tanpa pertolongan Tuhan, engkau tidak mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan berharga bagi hidupmu. Semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, mengakui bahwa Tuhan senantiasa ada. Mengakui bahwa Tuhan senantiasa peduli. Mengakui bahwa Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupanmu. Itu akan menggerakkan engkau bersyukur kepadanya. Untuk menyatakan bahwa Tuhan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita boleh ada hingga pada saat ini. Kita boleh sehat hingga pada saat ini. Karena siapa? Adalah karena Tuhan. Tuhan baik melindungi kita. Tuhan baik menjagai kita. Tuhan baik seolah-olah membungkus kita, meletakkan kita, menempatkan kita di bawah naungan sayapnya. Sehingga kita terlindung, kita aman berada dalam naungan sayap kasih sayang Tuhan dan perlindungannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka akuilah, hitunglah berkat Tuhan. Seberapa banyak yang Tuhan telah berikan, seberapa banyak yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupanmu. Hitung berkat Tuhan satu-satu. Maka mengucap syukurlah. Nyatakanlah ungkapan syukurmu. Nyatakanlah di hadapan Tuhan bahwa Tuhan baik. Ajaib karya Tuhan bagi hidupku. Ajaib penyertaan Tuhan bagi hidupku. Itulah yang terucap dari bibir orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang telah dibebaskan Tuhan dari segala kesesakan, pergumulan, dan kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hitung berkat Tuhan. Mari nyatakan ungkapan syukurmu bagi Tuhan. Hiduplah dalam ucapan syukur. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena percayalah, dalam pengembaraanmu di padang gurun dunia ini, engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menuntun engkau agar engkau berjalan di jalan kebenaran, menemukan hidup berkelimpahan, hidup dalam kemenangan, hidup di hadirat Allah Bapa. Sebagaimana disampaikan pemazmur dalam ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, atau dalam ayat 37, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Ada karya, ada tuntunan, ada hasil yang memuaskan ketika kita berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendekatlah kepada Tuhan dengan membawa ungkapan syukurmu karena perbuatannya yang ajaib yang tak terhingga di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bagi Tuhan karena ajaib kasih-Mu bagi kami. Ajaib penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami. Ajaib kuasa-Mu bagi kami. Engkau membebaskan kami dari setiap masalah, pergumulan yang kami hadapi. Engkau senantiasa menempatkan kami di bawah naungan sayap kasih-Mu, sehingga kami merasa sejahtera, selamat sentosa selamanya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, tuntunlah perjalanan hidup kami. Peganglah tangan kanan kami Bapa, agar kami senantiasa berjalan di dalam terang kasih Tuhan,
dan tidak pernah keluar dari jalan yang Engkau kehendaki karena kenikmatan dunia. Biarlah kami tetap melihat bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami, keajaiban karya Tuhan mengalir, menguasai, memuaskan kehidupan kami. Sehingga dengan penuh rasa puas, kami bersyukur bagi Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau baik dan sungguh amat baik bagi hidup kami. Biarlah kebaikan-Mu senantiasa kami puji, kebaikan-Mu senantiasa kami syukuri. Dan di dalam pengenalan akan kebaikan Tuhan, kami datang senantiasa ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Sambutlah pujian kami Bapa. Biarlah melalui pujian kami, nama-Mu ditinggiluhurkan. Dan melalui pujian kami, Tuhan semakin berkenan akan hidup kami. Dan kami akan menerima hasil yang terbaik. Karena pekerjaan kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Kami datang ke hadirat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.